Bekerja tidak harus dengan pontang-panting, tetapi kita bisa postang-posting dan menghasilkan cuan. Perempuan Jepara tidak hanya pengukir kayu, tapi juga pengukir masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Luciana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Luciana kehadirannya yang kedua kali di podcast kita Radio Erlisa dan Ngonsendika. Dan di sini kita membawakan tema seperti apa perempuan Jepara yang tangguh dan berdaya itu menurut Ibu Luciana. Dan alhamdulillah Ibu Luciana berkenan hadir di sini meskipun banyak sekali kegiatannya, tetapi berkenan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ini sebuah penghormatan buat saya, Ibu ya. Perempuan tangguh dan berdaya menurut Ibu Luciana itu harusnya yang seperti apa, Ibu, agar kita semua ya untuk masyarakat Jepara terutama kaum perempuan ini bisa mencontoh dan bisa terinspirasi dengan apa yang kita obrolkan di saat ini, Bu. Ya. Jadi sebelumnya apa sih perempuan yang tangguh itu? Kalau menurut saya perempuan yang tangguh itu ya perempuan yang pantang menyerah ketika dihadapkan oleh masalah. Misalkan ketika jatuh dia mampu bangkit lagi. Kemudian perempuan yang sabar, yang tabah, yang mandiri. Kemudian perempuan berdaya adalah perempuan yang memiliki tenaga, perempuan yang cerdas, yang pintar, yang mampu menginspirasi, yang mampu memimpin, yang bisa beraktualisasi diri. Ya, itu berdaya. Ya, punya kemampuan lah setidaknya. Dan harusnya bagaimana untuk Jepara itu sendiri? Apakah di Jepara ini sendiri sudah termasuk di dalamnya perempuan yang tangguh dan berdaya? Kalau menurut saya perempuan di Jepara itu sudah lama sebelum Jepara ini dikenal sebagai kota industri yang banyak pabriknya ya. Jadi jauh sebelum itu menurut saya perempuan di Jepara itu sudah termasuk perempuan yang tangguh dan mandiri. Sudah ya, Bu ya? Sudah dari termasuk, dulu berarti ya. Karena menurut saya perempuan yang tangguh dan mandiri itu kan tidak selalu perempuan yang bekerja. Misalkan sebagai seorang ibu yang menyusui anaknya, itu sudah bisa dikatakan sebagai perempuan yang tangguh. Karena menyusui itu kan tidak mudah. Bangun tengah malam, kita juga mengupayakan bagaimana ASI kita itu lancar. Bagaimana pikiran kita itu tenang, sehingga produksi ASI-nya bisa maksimal. Kemudian itu sudah termasuk tangguh. Ya. Jadi tidak harus bekerja. Dan perempuan berdaya itu juga menurut saya tidak harus perempuan yang bekerja. Jadi misalkan kita bisa memasak, itu sudah termasuk berdaya karena kita bisa menciptakan karya. Karya, iya. Dan tadi sempat ada ya, Bu ya, ketika kita talk show banyak sekali pertanyaan dari fans Ibu Luciana yang masuk ya, menanyakan bagaimana sih caranya perempuan ini bekerja dan kegiatan di rumah itu nggak terganggu gitu, membagi waktu yang bagus untuk seorang perempuan yang tetap ingin mendapatkan penghasilan itu kayak gimana? Mungkin bisa disampaikan, Ibu, seperti apa? Kalau bekerjanya wira swasta itu kan sebenarnya kita memiliki waktu yang longgar. Seperti kata saya tadi, jadi bekerja sekarang itu kan tidak perlu pontang-panting, cukup postang-posting. Wah, gitu. Bekerja tidak perlu pontang-panting, cukup dengan posting saja. Yang penting menghasilkan uang yang halal itu sudah bekerja menurut saya. Jadi itu sudah banyak dilakukan ya, Bu ya, untuk perempuan Jepara? Kalau untuk saat ini sudah, saya rasa sudah ya. Dan tadi juga banyak sekali yang Ibu sampaikan tentang seperti apa dukungan-dukungan dari pemerintah terutama yang ada di Kabupaten Jepara untuk
mengayomi untuk memberikan support kepada perempuan yang ada di Jepara? Dukungannya kayak gimana itu, Bu? Iya. Dukungan dari pemerintah daerah, dari tingkat desa itu kan sudah ada PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, di mana anggotanya itu kan ibu-ibu semua ya, perempuan semua. Kemudian ada posyandu. Posyandu itu juga yang untuk ibu menyusui, ibu hamil, itu kan tentu saja untuk perempuan kan program itu. Kemudian di tingkat kecamatan tadi sudah saya sampaikan ada yang namanya ruang perlindungan perempuan dan anak. Jika kita mendapatkan kekerasan itu bisa lapor di RPPA. Ya, tapi ini sih baru sosialisasi katanya. Iya. Tapi ini misalkan kok mendapatkan kekerasan juga lapor di Polsek juga boleh. Oh, gitu ya. Ada ya, Bu ya, kayak gitu dan boleh ya. Boleh Bu, ya? Di Polsek, di Polres gitu boleh. Lapor gitu ya kalau misalnya ada kekerasan dari apapun ya yang dialami dan merasa tidak nyaman, ada ya tempat untuk melapor gitu ya. Terus, ini termasuk salah satu dari dukungan perlindungan terhadap perempuan dari pemerintah. Iya. Jadi di program untuk perempuan itu kan di Dinas DP3AP2KB. Iya. Kemudian di dinas itu apa? Diskop UKM itu juga ada pelatihan keterampilan untuk perempuan, misalkan menjahit, memasak, bahkan diajari digital marketing juga. Ya. Untuk perempuan. Sebenarnya tidak dikhususkan untuk perempuan, cuman yang mendaftar kebanyakan perempuan gitu. Bu, gimana ya kalau misalnya perempuan itu pengen bekerja di sebuah perusahaan, atau sekarang ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Jepara yang karyawannya ribuan, tetapi pengen dengan terus mungkin tidak khawatir terhadap anaknya yang masih balita. Mungkin ada solusi untuk ke depan dari perusahaan-perusahaan itu, Bu, untuk supaya perempuan ini tetap bisa bekerja tapi tetap tenang dengan kondisi balitanya begitu. Bagaimana Ibu? Nah itu kan alhamdulillah baru saja ya beberapa waktu lalu itu pemerintah Kabupaten Jepara mengesahkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, di mana nantinya itu perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar Corporate Social Responsibility (CSR) itu ya nanti wajib untuk mendirikan tempat penitipan anak. Oh, di dekat perusahaan tersebut. Ya, boleh di dalam komplek ataupun di sekitar. Oh, ya, yang penting masih dekat gitu. Jadi karyawan perempuan itu bisa menengok-nengok putra-putrinya yang masih balita ke lokasi tempat penampungan itu tadi ya. Penampungan anak atau tempat apa ya? Tempat penitipan anak. Ya, seperti PAUD. Cuman seperti itu kan PAUD. Nantinya itu perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepara yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar itu dana CSR ya, Corporate Social Responsibility itu wajib untuk mendirikan tempat penitipan anak. Kalau tidak mendirikan nanti ada sanksi administrasinya. Jadi ada monitoring dari pemerintah, termasuk dari DPRD juga. Biasanya juga monitor ke perusahaan-perusahaan. Dan itu nanti akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu ya, Bu. Kalau tidak membuat tempat TPA, tempat penampungan anak, kena sanksi. Kena sanksi entah itu nanti izinnya dicabut atau sanksi administrasi ya, kena denda, ada dendanya. Dan itu akan mempermudah perempuan Jepara yang bekerja ya, Bu. Iya, memang tujuan kita kan alhamdulillah kalau supaya ibu-ibu yang bekerja itu mendapatkan ketenangan, kenyamanan karena dekat dengan anaknya yang masih kecil. Tuh sebenarnya tujuannya itu yang pertama untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jepara karena perceraian di Kabupaten Jepara itu sangat tinggi. Tujuan adanya peraturan daerah terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga itu ya supaya
Pertama, tingkat perceraian di Kabupaten Jepara itu menurun. Yang kedua, supaya keluarga kan harmonis. Ya. Yang ketiga, supaya ibu itu dekat dengan anaknya. Jadi ketika jam istirahat nanti ibu itu bisa sambil menyusui atau menengok anaknya yang masih balita. Iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi semuanya bisa merasakan kenyamanan. Harapan-harapan dari seorang Ibu Luciana terhadap kita semua Ibu, perempuan Jepara yang tangguh dan berdaya. Karena menurut Ibu Luciana dan kita semua, Jepara ini sudah benar-benar tangguh ya, terinspirasi dari 3 tokoh pahlawan, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini ini. Seperti apa harapan dan saran Ibu untuk kelanjutannya ini? Iya. Harapan saya untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak di Kabupaten Jepara yang tangguh-tangguh, yang berdaya, yang sangat luar biasa gitu ya. Supaya untuk tetap semangat dan jangan takut untuk bermimpi dan bercita-cita yang tinggi serta berjuang untuk mewujudkannya. Dan jangan lupa cintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena sangat penting untuk menjaga kesehatan mental itu. Kemudian tetap semangat dalam menebar cinta kasih dan juga dalam menebar kebaikan. Karena perempuan Jepara tidak hanya pengukir kayu, tapi juga pengukir masa depan. Ya, kenapa pengukir masa depan? Karena dari tangan-tangan perempuan di Jepara yang ikhlas itu kita melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Kemudian nantinya itu kan Jepara juga semakin bermartabat. Amin, alhamdulillah, bismillah ya Bu. Semoga perempuan ini tidak hanya bisa mengukir kayu, tetapi perempuan Jepara adalah pengukir masa depan yang siap melahirkan anak-anak yang hebat dan cerdas. Ada satu hal ya Bu ya, yang menjadi keresahan banyak seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan dan seorang anak yang masih sekolah. Banyak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Mungkin di sini Ibu Luciana bisa memberikan solusinya kayak gimana supaya kita bisa terus-menerus melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, Bu. Iya, kalau menurut saya kita aktif mencari informasi terkait beasiswa. Kemudian kalau memang sudah putus sekolah, harapan saya juga melanjutkan lagi setelah nonton podcast ini. Nanti semangat untuk melanjutkan di kejar paket C. Minimal kita lulus SLTA. Karena sekarang wajib belajar itu kan 13 tahun gitu. Gini Bu, kalau kita melihat seorang perempuan Jepara yang harus tangguh dan berdaya, ini kami juga terinspirasi dari seorang Ibu Luciana yang kegiatannya sangat padat, sangat rentan, sangat rutin, dan aktivitasnya juga banyak sekali. Kalau kita juga melihat hari ini, khusus hari ini, Ibu tadi sempat menghadiri acara TMMD di kegiatan para tentara TNI di Kabupaten Jepara ya Bu ya. Ini termasuk sesuatu kegiatan seorang perempuan menghadiri kegiatan tentara. Ini kegiatan seorang laki-laki yang dihadiri oleh seorang Ibu Luciana. Ini ketangguhan yang keren loh Bu ini. Jiwanya jiwa tentara kalau kita melihat. Dan mungkin bisa disampaikan Ibu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya TMMD itu tadi. Jadi di sana tadi itu penutupan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 4. Jadi udah penutupan. Dan harapan saya juga dengan adanya TMMD ada sinergitas dari TNI, Pemda, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, dan sehingga menghasilkan pembangunan yang baik, yang berkelanjutan, yang berkualitas, yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang baik, yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Iya, ini sebuah kegiatan yang semoga bisa menginspirasi kita semua sebagai perempuan yang tangguh dan berdaya ya Bu ya. Jangan hanya
mengeluh dengan pontang-panting karena kita bisa posting Betul. dan menghasilkan cuan. Baik, terima kasih ya Ibu Luciana. Sama-sama, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.